Apakah dua alternatif tadi bisa kita sepakati begitu atau ada pandangan lain, silakan. Mungkin dari Dikti dulu, silakan Pak Pulu atau Pak Berman. Mau di penjelasan atau mau ditegaskan di batang tubuh, Pak? Sekarang itu pilihannya. Pak Irfan boleh bertanya Pak Irfan. Reni Silakan Pak, dari Reni Bu, Pak, ya Bu Reni Pak, Kemenaker Pak ya. Bukaro ya Bu. Diskusi Oh, aja, ya Bukaro, betul ya. siap Bukaro. Silakan Bu. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya ini diskusi di Waalaikumsalam organisasi dan warahmatullahi. mencermati pasal 46 ini Pak Irfan. Eh, Ya. Mungkin bisa dibantu dari Pemrakarsa, Setnek, atau dari Kementerian Hukum. Penjelasan pasal 46 ini ada frasa eh, nama Indo Organisasi Profesi Himpunan Psikologi. Nah, ini ada frasa pada saat undang-undang ini diundangkan. Nah, Hmm. saya tergelitik dengan pasti ada makna di sini karena ada pada saat undang-undang ini diundangkan. Apakah maknanya adalah satu-satunya sampai ke depan setelah PP ini diundangkan sampai kapanpun adalah satu-satunya hanya HIMSI. Berbeda dengan advokat tadi yang memang terstate seperti itu. Nah, saya hanya tergelitik ada kalimat frasa pada saat undang-undang ini diundangkan. Memang kondisi existing mungkin pada saat pembahasan RUU-nya memang hanya baru HIMSI. Nah, apakah ke depan itu dimungkinkan ada organisasi di luar HIMSI setelah undang-undang ini, pasca undang-undang ini diundangkan? Secara hukum memang secara letterlek di pasal 46 penjelasan memang HIMSI di situ, yakni Himpunan Psikologi Indonesia dengan nama singkat HIMSI. Nah, apakah nanti ada perkumpulan badan hukum yang juga nanti terdaftar di Kementerian Hukum gitu ya, di luar HIMSI? Saya kok tergelitik dengan kalimat pada saat undang-undang ini diundangkan. Nah, ini apakah nanti ke depan dimungkinkan ada organisasi di luar HIMSI? Itu pertanyaan aja sih Pak Irfan Ya, dan Bapak Ibu sekalian ya. Saya membacanya kok ini apakah ya, Pak. satu-satunya atau ada frasa itu menjadi makna yang berbeda ya. Demikian Pak Irfan, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Reni Bukaro dari Kemenaker ya. Jadi sebenarnya dari tadi itu Bu yang ingin kami apa ya kami gali sebenarnya itu Bu sebenarnya. Tapi kan tadi setelah coba kami tanyakan gitu ya, ya termasuk ke Pak Andik tadi ya selaku Ketua HIMSI, ya memang selama ini ya itu satu-satunya organisasi dan sudah berdiri sejak 1959 begitu. Dan kemudian memang undang-undang ada sedikit bias sih maknanya Bu. Makanya tadi kita coba gali gitu, termasuk dari Dikti juga menyatakan ya kalau mau ditegaskan di PP bahwa induk organisasi itu HIMSI ya harusnya akan lebih memperjelas dari undang-undang. Tapi memang betul pertanyaannya Bu Karo tadi yang harus dijawab terlebih dahulu di awal adalah sebenarnya kebijakannya apakah itu satu-satunya sebagaimana di karena memang tidak di state seperti yang di Undang-Undang Advokat tadi yang Mas Yusuf juga sudah sampaikan begitu ya. Tapi di sini men-state-nya dengan cara dia tidak menormakan sebagai satu-satunya, tapi dia mendeklar, menyatakan bahwa ada satu entitas yang dinyatakan sebagai induk organisasi profesi. Nah itu yang kembali lagi Izin sebenarnya Pak Ivan. dikti. Atau silakan Mas Arif ya, Mas Arif silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ivan. Mohon izin Bapak Ibu urun rembuk terkait dengan hal ini. Kalau kami melihat memang ketika sudah ada penjelasan pasal 46 ayat 2 tersebut, memang undang-undang dengan kalimat tersebut, dengan rumusan tersebut mengakui bahwa pada saat undang-undang ini dibentuk, ada HIMSI yang mana HIMSI itu diakui sebagai induk organisasi profesi. Satu-satunya memang sebagai induk, tapi sebagai organisasi profesi mestinya bisa ada banyak gitu ya Ya, Kak, sebagai organisasi profesi. Tapi kalau sebagai induk saya pikir HIMSI ini ya satu-satunya gitu. Meskipun posisinya memang ada di penjelasan, saya pikir penjelasan juga
kita juga harus lihat gitu ya, harus kita pedomani juga pada akhirnya gitu. Nah, oleh karena itu untuk misalnya kalau kita perlu penegasan di dalam PP dengan rumusan yang tadi dirumuskan oleh Pak Ivan, saya pikir itu menjadi satu deklarasi juga gitu. Karena, untuk pengakuannya, penetapannya kira-kira gitu ya, itu oleh undang-undang tuh di pasal 46 itu. Nah, sehingga PP ini cukup mendeklar saja bahwa induk organisasi profesi itu ya HIMSI gitu, sesuai, pasal 46 tersebut gitu. Nah, sehingga kemudian ke depannya, karena kalau di, rancangan PP ini, induk organisasi itu kan, wadah berhimpunnya organisasi profesi. Nah, sehingga apakah kemudian ke depan HIMSI ini musti bertransformasi begitu ya? Artinya anggota dari induk organisasi profesi itu tidaklah para psikolog, profesi psikolog, tapi organisasi-organisasi profesi yang dibentuk oleh para psikolog. Bahwa di dalam organisasi induk itu ada pengurus-pengurusnya, iya. Ada psikolog di sana sebagai pengurus, iya. Tapi secara personal dia apakah bagian atau anggota dari induk organisasi profesi? Nah, ini yang perlu kita perdalam nih Pak Ivan. Karena di rancangan yang ada, induk organisasi profesi itu ya wadah berhimpunnya organisasi profesi. Nah, kalau person-personnya, profesi psikolognya, itu ya berinduknya atau berhimpunnya di dalam organisasi profesi. Nah, sehingga kayak semacam apa ya, eee eee, organisasi induk ini adalah organisasi yang menaungi organisasi di bawahnya gitu. Isinya adalah organisasi-organisasi, pada akhirnya seperti itu. Sehingga tadi terkait dengan pasal 45 rancangan ya, yang menyatakan bahwa setiap psikolog merupakan anggota induk organisasi profesi. Nah, ini saya pikir perlu kita kaji kembali gitu, karena ternyata induk organisasi profesi itu isinya adalah organisasi profesi gitu. Dia dapat berupa anggotanya itu dapat berupa organisasi profesi badan hukum maupun tidak badan hukum. Nah, ini kan, Ya, betul, Pak. sepertinya perlu kita, cermati kembali ya, apa tadi ke depan HIMSI itu perlu bertransformasi atau bagaimana begitu Pak Irfan? Terima kasih. Siap, siap. Siap, terima kasih Pak Arif. Ya, nanti untuk yang isu kedua nanti kita pastikan Pak Arif. Cuman ini untuk yang pertama tadi ya, tadi sebenarnya ya tadi pertanyaan yang sangat mendasar dari Bu Karo itu yang sangat penting dahulu untuk kita pastikan gitu. Jadi kami mohon sekali lagi konfirmasi apa menanggapi pertanyaan dari Bu Karo Kemenaker ya, Pak Bu Ina, Pak Ulu, Pak Jetman begitu. Betul Pak ya, bahwa ya HIMSI dinyatakan sebagai satu-satunya Pak ya, walaupun di undang-undang tidak menyatakan tegas seperti itu, berbeda dengan perumusan normal di undang-undang advokat, tapi kan memang kebijakannya kan ya induknya itu ya HIMSI begitu ya, Bu Karo ya, Pak Ulu, Pak Jetman ya. Izin Pak Irfan, Silakan Pak. izin menambahkan Pak. Ya pada saat penyusunan undang-undang psikologi itu Pak, memang single bar ya Pak ya untuk induk organisasi profesinya yang ditunjuk pada saat itu ialah HIMSI gitu Pak. Cuma waktu kenapa itu masuk ke dalam penjelasan karena pada saat itu eh, belum semua sepakat untuk nomenklatur masuk di dalam batang tubuh, Pak. Gitu. Sementara ada sebagian dari anggota dewan yang menginginkan memang HIMSI masuk, gitu, Pak. Cuma dari legal drafting waktu pada saat penyusunan itu memang dihindari gitu ya, Pak ya. Takutnya ada dinamika, dinamis untuk perubahan nama. Cuma pada saat pembahasan memang untuk induk organisasi profesi itu single bar yaitu HIMSI yang pada saat undang-undang itu ditetapkan namanya HIMSI gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Berman penjelasannya. Demikian Bu Reni, penjelasan dari Dikti secara historisnya memang ini single bar Bu ya. Jadi memang tidak dimungkinkan ada pembentukan lagi induk organisasi profesi psikologi yang lain Bu ya. Oh iya, tadi cuman bertanya aja kok ada menggelitik ada kalimat pada saat undang-undang diundangkan gitu Pak Irfan. Tadi bayangan kami dimungkinkan begitu ya organisasi berhimpun gitu ya perkumpulan badan hukum
turun kembali dengan didaftarkan di Kementerian Hukum dengan nama lain. Tadi kalau ya tanpa pemahaman itu karena kenapa pada saat undang-undang ini didaftarkan tidak menyebut bahwa satu-satunya adalah himpunan Pemindo organisasi profesi ini hanya misalnya hanyalah kan beda namanya karena ada pada saat undang-undang diundangkan berbeda kalau awalnya nama-nama organisasi profesi psikologi ini langsung ditetapkan dengan namanya HIMSI kan menjadi beda persepsinya begitu Pak Irfan. Tapi kalau penjelasannya demikian kami hanya pertanyaan aja kok ada almarhum dasar saat diundangkannya itu aja Pak Irfan. Terima kasih penjelasannya tadi ya Pak. HIMSI memang satu-satunya ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah sama-sama melihat ya, jadi untuk isu tadi apakah ini satu-satunya atau dimungkinkan untuk organisasi lain sudah terjawab bahwa ini satu-satunya. Dan kalau penormanya ini dari setiap kita kalau mengusulkan ya kita sudah jadi batang tubuh. Tapi kalau mau apa di sama dengan undang-undang ya monggo saja, tapi ya itu tadi tetap ada nanti penafsirannya kan menjadi tidak terlalu tegas begitu ya, bahwa bisa dimaknai ya pada saat undang-undang ini gitu. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah ya ini satu-satunya single bar begitu. Silakan dari mungkin Mas Bayu atau Mbak Tika dari Setnek atau Bapak Ibu yang lain dari Setnek, silakan. Ya izin Pak Irfan, Bu Karo, terkait dengan ini kami sepakat Pak kalau misalkan ini mau dimasukkan ke dalam norma juga karena memang di penjelasan undang-undang kan juga melakukan norma yang tidak bisa dipisahkan Pak. Terkait dengan ini ya Bu, izin kalau kami berpendapat pada saat ini digunakan maksudnya pada saat itu untuk selanjutnya HIMSI sebagai IOP karena kalau misalkan kita melihat undang-undang advokat memang itu kan organisasi profesi ya, tapi memang tidak menginduk gitu kan. Kalau ini kan induk organisasi profesi ini nanti ada organisasi profesi lainnya. Kemudian terkait dengan prase pada saat undang-undang ini diundangkan, memang karena startnya karena kan sebelumnya adalah HIMSI, kemudian tapi belum ada undang-undang psikologinya. Setelah itu kan ada undang-undang psikologi, maka HIMSI ditetapkan menjadi himpunan psikologi yang menjadi IOP yang benar yang ada dasar hukum atau payung hukum di undang-undangnya gitu Bu, menurut kami ya. Jadi memang pada saat undang-undang ini diundangkan ya memang untuk selanjutnya gitu Pak. Atau nanti mungkin ada frase mungkin pertanyaannya adalah pada saat nanti setelah undang-undang ini setelah berapa lama apakah akan ada lagi itu kan yang jadi pertanyaan nantinya atau menjadi akan ada problem atau tidak nantinya ada dualisme atau tidak lainnya. Kalau menurut kami sebenarnya HIMSI ini memang satu-satunya induk organisasi yang tempat berhimpun dan berinduk organisasi profesi psikolog seperti itu Bu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi untuk tadi yang isu yang pertama sepakat dicantumkan di batang tubuh ya Mas Bayu. Jadi ayat 2 ini ya ini rumusannya seperti ini begitu. Berarti nanti yang di ketentuan umum dihapus saja ya Mas Bayu ya, karena sudah cukup ditegaskan di sini bahwa induk organisasi profesi merupakan HIMSI. Ya. Tapi mau di sini ada catatan nih dari Pak Staf Khusus ya Pak Ismail Hasani. Bisa jadi ada yang lain. Kalau mengacu pada jurisprudensi MK, organisasi profesi tidak dibentuk oleh pemerintah. Iya Pak, ya, nanti psikolog yang membentuk ini Pak ya. Tapi memang tadi Pak diskusinya antara single bar dan multi bar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Berman dulu, penafsiran historisnya seperti itu Pak ya. Dulu memang dimaksudkan ini satu-satunya Pak Ismail Hassani, mohon izin. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang ayat 2 ini kita bisa sepakati yang rumusan warna merah ini. Tinggal tadi isu yang kedua adalah apakah psikolog itu dia sebagai cukup di sini dinyatakan sebagai anggota organisasi profesi gitu. Secara otomatis ya karena organisasi profesi itu menginduk pada induk organisasi profesi ya maka juga secara otomatis ya dia bagian dari induk organisasi profesi.
Tapi secara keanggotaan dia melekat pada atau terdaftarnya pada organisasi profesinya, bukan pada induk organisasi profesinya. Yang terdaftar pada induk organisasi profesinya adalah organisasi profesi yang menaungi para psikolog tersebut. Begitu ya. Kalau di konsep yang awal seperti ini. Mungkin kembali ke dikti dulu ini ke mungkin Pak Ulu, Pak Berman yang dulu pelaku sejarahnya begitu, apakah memang seperti itu atau sebenarnya tadi ada diwacanakan juga ya dia harusnya sebagai terdaftar sebagai anggota di dua-duanya itu, baik organisasi profesi maupun induk organisasi profesinya. Silakan Pak Ulu, Pak Berman. Ini maksudnya untuk psikolognya Pak Irfan ya? Psikolognya Pak, betul Pak. Iya Pak, jadi kemarin itu diskusinya memang faktualnya Pak, ada psikolog yang kemudian hanya terdaftar di HIMSI saja, tapi kemudian tidak terdaftar di organisasi profesinya. Terus kemudian ada juga kemudian yang lalu kemudian ini di organisasi profesinya ini juga memang terdiri dari di HIMSI-nya sendiri juga memang terdiri dari OP-OP-nya begitu ya Pak. Jadi memang ini tidak ideal yang misalnya kalau dia terdaftar di organisasi profesinya maka dia otomatis terdaftar di HIMSI-nya. Nah itu sebaliknya juga begitu Pak. Jadi memang ini agak apa ya bervariasi gitu ya eh, apa untuk yang keanggotaannya ini gitu Pak. Ya, untuk ke depannya ini kebijakan yang ingin diterapkan gitu. Mungkin tadi ya ada kasusnya begitu Pak ya, ada yang hanya terdaftar di induk ya. Tapi dengan adanya PP ini nanti semua psikolog itu harus terdaftar di OP-nya nggak Pak? Dia tidak bisa langsung terdaftar di induknya gitu Pak. Nah ini kayaknya harus tanya ke Pak Andik nih Pak karena memang ternyata HIMSI juga mendaftar psikolognya itu juga per individu juga mereka daftarkan ya. Apakah nanti misalnya ke depannya bisa ideal kalau misalnya hanya daftarnya lewat OP, kemudian juga setelah daftar di OP, terdaftar juga, terregister juga di IOP-nya. Nah, ini mungkin ya perlu kita diskusikan, karena memang eh ya monggo mungkin Pak Andik nih ya, yang bisa jawab langsung Pak Andik. Iya, Silakan Pak. pada prinsipnya itu gini ya. Kami kan inginnya itu satu data awal ya, artinya satu data awal untuk dia masuk menjadi anggota awal itu adalah anggota HIMSI. Karena di situ akan karena belum tentu seseorang itu mau masuk di OP-nya gitu. Ya, atau misalnya gini, ada orang tertentu yang dia eh, apa suka dengan industri baru dia masuk di industri gitu. Tapi dia tidak suka dengan klinis gitu. Artinya kalau basisnya OP maka tidak didapatkan satu data gitu. Kalau saya prinsipnya gitu. Sehingga kemudian masing-masing membuat sistem data sendiri. Padahal harapan saya adalah orang masuk dulu, kemudian dia menjadi anggota OP gitu. Masuk ke OP masing-masing. Selama ini gitu. Jadi kalau saya misalnya masuk jadi anggota HIMSI dulu, baru kemudian saya pilih, saya masuk menjadi OP yang mana gitu. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga gitu, maksimal 4 atau 5. Nah, jadi kalau itu nanti basis datanya di OP, yang terjadi adalah kita tidak punya satu data lagi gitu. Karena datanya hanya data OP. Padahal kalau kita kaji dalam konteks izin praktek, kemudian STR, kemudian sertifikat, itu kan psikolog itu kan basisnya adalah satu data di pemerintah, satu data yang nanti bisa diambil ke pemerintah. Misalnya jumlah psikolog itu ada berapa sih, gitu ya. Kalau itu basisnya di OP, maka jumlah psikolog hanya ada di OP itu. Kita tidak bisa mendapatkan data secara keseluruhan. Lebih ke
memudahkan sistem sih Pak, kalau saya sih. Apalagi kalau misalnya STR. STR kan yang mengeluarkan dari IOP, bukan OP gitu. Sehingga pada saat dia tidak menjadi anggota OP kan agak kesulitan untuk mengeluarkan STR-nya gitu. Jadi ini lebih untuk memudahkan secara sistem saja gitu. Nah, jadi setelah dia anggota MC baru dia masuk di kelompok-kelompok OP-OP gitu. Itu Pak Irfan, asumsi saya. Izin, Ya ya silakan Mbak Vika. Mohon maaf ya tadi izin, sempat terpental ya Bapak Ibu. Ya silakan Mbak Vika. ya izin Pak Irfan, izin diskusi terkait dengan, maaf, mohon maaf tidak menghidupkan kamera ya, izin Bu Karo, izin Pak Irfan, tidak kondusif ini jaringannya. Izin diskusi untuk yang ayat 2 ini ya. Kalau kita buat kami ingin bertanya juga nih, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, tetapi kami butuh penjelasan secara detail dulu ya. Eh, Dulu kan pasal 46 itu ya, pasal 46 itu kan yang di ayat 2 itu kan disebut di penjelasan ya. Tadi kami juga sudah mendengar juga penjelasannya. Ini kita juga perlu pertimbangkan juga Mas Irfan, ketika yang himsi ini kita memang sebut secara terang benderang di sini, apakah nanti di kedepannya tidak menimbulkan multi tafsir juga ya, maksudnya dalam artian tafsiran ini kita coba untuk dari sisi sisi yang satu lagi ya, Mas Irfan, dengan prinsip kita mencoba men-challenge tadi dari sisi yang satu, ini coba dari sisi yang satu lagi ya, Mas Irfan ya. Ini kan jadi di dalam sini kita menentukan bahwa itu himsi begitu. Memang tadi Bu Karo menanyakan bahwa apakah selanjutnya tetap himsi? Kalau misalnya di undang-undangnya itu pasti ada reasonnya ketika ditaruh penjelasan. Bagaimana kalau di ayat 2 ini kita alternatifkan saja Mas Irfan, jadi tidak terang benderang juga. Kalaupun ditulis kita ikut saja pola yang sama dengan di undang-undang begitu. Jadi kalau yang di ayat 2 ini mungkin kita bisa general saja, induk organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perkumpulan berbadan hukum sampai yang terdaftar begitu. Jadi kita tidak menyebut terang benderang yang himsi ini, khawatirnya dulu ada politisnya begitu, ada politis kemudian kita tuangin di PP ini menjadi politis lagi. Justru kan heavy heavy PP ini kan kita sebenarnya mengatur pentingnya kan mekanisme-mekanisme yang lain ya, kayak misalnya STR, SIP, justru khawatirnya nanti di highlightnya justru di pasal terang benderang ini begitu. Ini kami coba coba challenge saja Mas Irfan dari sisi yang satu lagi begitu. Apakah dari sisi politis aman kita menyebut ini? Karena kan sebenarnya organisasi profesi itu pemerintah juga tidak bisa terlalu intervensi ya menentukan yang mana gitu. Nah, ini untuk amannya saja sih, izin untuk diskusi Mas Irfan dari sisi pertimbangannya, dari sisi politisnya juga gitu. Kita harus pertimbangkan itu. Terima kasih. Mohon pencerahannya, mohon pandangannya. Ya baik, terima kasih Mbak Vika ya. Ya tadi sebenarnya diskusinya kan itu, Mbak. Kami juga sebenarnya tadi menawarkan apakah minimal gitu, paling paling minimalnya itu ya kita cantumkan lagi di penjelasan. Cuman kelemahannya kalau di penjelasan itu ya artinya tadi betul kita mempertahankan dari aspek politisnya. Sedangkan PP itu kan harusnya kan sudah lebih menegaskan, mengatur lebih, memberikan kejelasan rumusan begitu. Jadi dan sebenarnya mungkin ada berbagai sudah kita sering praktekkan juga begitu kan norma penjelasan di undang-undang kemudian kita angkat sebagai norma pasal-pasal di batang tubuh di peraturan pelaksanaannya. Karena kan eh, banyak juga tafsir resmi di undang-undang itu yang sebenarnya kemudian sebenarnya apa menjadi sebenarnya norma juga begitu sehingga diangkat di eh, apa peraturan pelaksanaannya. Nah, termasuk ini kan sebenarnya kalau 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 kita dari perspektif penjelasan undang-undang begitu kan mungkin bisa tafsir resmi dia adalah IMSI. Cuman kan dari sisi norma juga ini sebagai peraturan pelaksanaan
kan kita kenal ada norma penetapan gitu ya. Jadi ini mendeklarasikan secara lebih tegas begitu bahwa ya inilah induk organisasi profesi gitu sebagai norma penetapan di pasal 44 ayat 2 ini. Jadi kalau dari sisi drafting sih kami nggak masalah. Sebenarnya pilihan tadi kembali ke tadi kebijakannya, apakah kita mau tetap mempertahankan politisnya begitu, tapi rumusannya menjadi bias sebenarnya. Tapi kalau dengan seperti ini menjadi tegas begitu. Jadi justru kalau kami sih melihatnya ya PP ini justru semakin mereduksi gitu Mbak apa bias makna atau apa nuansa politis tadi yang ada di undang-undang gitu. Tapi monggo lah ini kita sepakati bersama sebenarnya kami pun sebenarnya minta minta masukan juga dari Dikti selaku pemrakarsa. Tapi tadi Pak Birman menjelaskan ya historisnya sebenarnya seperti itu gitu. Jadi harusnya ayat 2 ini sesuai dengan garis kebijakan yang dulu sudah didiskusikan pada pembahasan undang-undang gitu bahwa memang maksudnya himsi, cuman secara drafting dulu kan masih ada perbedaan pendapat apakah di undang-undang bisa dinyatakan himsi begitu. Nah itu ya kami kira juga sebenarnya satu hal yang bisa dipahami juga begitu. Tapi di PP ini harusnya sih sudah bisa menegaskan gitu ya bahwa ya induk organisasi itu supaya tidak dimaknai bisa nanti ada dibentuk lain, maka disebut seperti ini gitu. Makanya tadi pertanyaan kami yang paling awal sebenarnya Mbak Vika ya, kalau pembentukannya gimana induk organisasi? Apakah masih ada kebijakan untuk pembentukan induk organisasi profesi? Ternyata tidak ada memang begitu kan. Jadi di undang-undang pun menyatakan seperti itu. Nah itu mungkin Mbak Vika kalau memang bisa diterima begitu ayat 2 ini. Tapi ya monggo ini silakan. Kami sebenarnya juga nggak ikut undang-undangnya dulu ya. Kami coba menggali informasi Iya, dari Dikti juga dan kami juga penafsirannya nih. seperti itu. Heeh. Iya. Ini juga sambil kami laporkan ke pimpinan ya, Mas Irfan ya terkait ini ya. Tapi kita juga berarti Mas Irfan dari sisi Kemenkum ini lebih condong ke rumusan di ayat 2 yang itu, yang ada himsinya. Iya, iya, kalau kami karena ini kita nyusun PP begitu ya. Jadi secara legal drafting harusnya lebih mempertegas ya apa garis kebijakan yang sudah dinormakan di undang-undang begitu. Pak Apakah Irfan izin. ya? Silakan. Silakan Mbak Vika kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Mbak. Sudah cukup Ki. Mungkin Oke ada Mbak. ada contoh lain gitu yang mungkin bisa kita Ya izin. berikan contoh. Terima kasih. Izin Pak Irfan. Ini juga kita juga coba menimbang-nimbang apa yang disampaikan oleh dari awal tadi Pak Irfan sampaikan, Pak Arief, kemudian Bu Karo dari Kemnaker juga, Bu Reni tadi, dan juga ada juga pandangan juga dari Pak Andik tadi. Ini coba kita simulasikan ya Pak Irfan izin. Ketika kita coba eh, kita tidak menyebutnya sebagai bermanuver begitu ya. Dengan adanya pertimbangan politis di undang-undang pada saat undang-undang itu disahkan begitu ya. Pastinya ada banyak pertimbangan. Kita juga coba melihat dari POV yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, apakah nanti ke depannya ada bentuk transformasi begitu ya. Kami coba mensimulasikannya ketika ayat 2 ini dihidupkan begitu ya Pak Irfan izin. Itu artinya eh induk organisasi profesi ini ke depan ini hanya ada satu, kecuali ada norma pembentukan IOP lainnya yang bisa menjadi ruang untuk dibentuknya IOP selain HIMSI begitu Pak Irfan. Nah, jika dalam hal untuk yang IOP di sini sudah disebutkan dan dikunci hanya untuk HIMSI saja, itu mohon pencerahannya Pak Irfan. Bagaimana ketika nanti ada satu OP begitu ya Pak? Mungkin dia akan mencoba mentransformasi dirinya begitu ya Pak. Ini coba kan kita coba menggunakan batu uji yang lain begitu ya Pak Irfan. Dia ingin menghendaki dirinya menjadi IOP juga. Seperti ya ini coba coba saya bayang-bayangkan dan juga sebagai contoh saja mungkin yang OP sebesar IPK begitu ya, dia akan menjadikan dirinya sebagai IOP begitu. Ini contoh case yang eh, kita tidak menyebutnya sebagai worst case gitu ya. Tapi ketika akan ada potensi kemungkinan ke arah sana, apakah PP ini juga akan bisa mengakomodirnya
untuk kasus yang serupa seperti itu Pak Irfan. Izin pencerahannya Pak. Ya Pak Rizky, sebenarnya ini tadi justru iya yang saya sampaikan awal Pak Rizky, justru kan pertanyaan awal kita kan sebenarnya ketika membahas pasal 44 sampai dengan 43 tadi ya, 43 sampai 45. Pertanyaan awalnya, pertanyaan mendasarnya kan kalau kita lihat secara sistematis gitu ya, pasal 4344 gitu. Kok nggak ada sih norma di PP ini, norma pembentukan induk organisasi profesi, yang ada norma pembentukan OP-nya saja. Kemudian tadi dijawab bahwa oh di undang-undang juga tidak ada, karena di undang-undang itu tidak ada pengaturan mengenai pembentukan IOP. Yang ada adalah pernyataan mengenai bahwa IOP-nya itu adalah HIMSI. Nah, oleh karena itu, maka tadi kita coba gali apakah pertanyaan keduanya, apakah ini satu-satunya atau single bar atau multi bar. Kemudian dijelaskan penafsiran secara gramatikal tidak terjawab, penafsiran secara sistematis tidak terjawab, maka kita beranjak ke penafsiran historis. Pak Berman menjelaskan tadi bahwa penafsiran historisnya ini single bar. Kalau dengan demikian, maka ya tugasnya PP ini menjelaskan itu secara merumuskan secara tegas di ayat 2 ini seperti ini. Nah, kami tadi secara kurang lebih begitulah apa logika hukum sistematisnya lah kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi kita jadi maju mundur nih kalau kemudian kita tadi sebenarnya akhirnya kita bertanya ke awal lagi gitu. Tadi dari Mbak Vika, Pak Rizky kita bertanya ke awal lagi. Tapi kalau diruntun tadi pembahasannya seperti itu. Nah sekarang monggo ini silakan ada usulan lain atau bagaimana begitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan usulan lain kami harapkan juga bisa secara konkret gitu. Kira-kira rumusannya seperti apa? Kami persilakan. Pak Irfan bisa berpendapat